Halo adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi tentang zat dan wujud untuk fisika SMB. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Ya, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah massa jenis. Zat merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sedangkan massa sendiri merupakan ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Jadi, massa jenis merupakan perbandingan antara massa dan volume suatu benda. Alat ukur massa jenis disebut hidrometer. Selanjutnya, cara mengukur massa jenis benda. Yang pertama, untuk benda yang beraturan bentuknya. Contohnya kubus. Yang pertama caranya adalah menimbang massa benda dengan raca. Yang pertama kita timbang dulu, kemudian kita hitung volume benda tersebut menggunakan rumus masing-masing sesuai bentuknya ya. Kalau kubus misalkan ini berarti volumenya kan sisi kali sisi kali sisi gitu ya. Kemudian yang ketiga, mencari nilai massa jenis dengan rumus. Yang kedua, untuk benda yang tidak beraturan bentuknya. Contohnya sebuah batu. Caranya, yang pertama kita akan menimbang dulu massa benda dengan raca. Massanya berapa? Setelah itu yang kedua, menghitung volume benda dengan menggunakan gelas ukur yang berisi cairan. Nah, ini mula-mula misalkan gelas ukurnya 20 mili, kemudian batunya kita masukkan. Nah, ini ada kenaikan menjadi 40. Berarti volume batu itu 40 dikurangi 20. Nah, gitu ya. Kita dapat volumenya. Setelah dapat volume, kita mencari nilai massa jenis dengan rumus. Berikut rumus massa jenis benda. Massa jenis atau rho, simbolnya rho ya, seperti P ini, sama dengan M per V. Di mana massa jenis benda itu satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kemudian massa benda itu satuannya kilogram atau gram. Kemudian V volume benda satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Ini untuk satu benda. Kemudian untuk benda yang bercampur, beberapa benda, berarti massa jenis campurannya itu sama dengan M1 plus M2 dan seterusnya dibagi V1 plus V2. M itu kan rumusnya rho kali V. Itu ya. Berarti kita tinggal jabarkan rumus untuk M. Rho 1 kali V1 ditambah rho 2 kali V2 per V1 plus V2. Itu ya. Udah jelas? Selanjutnya, cara menghitung rumus massa jenis relatif merupakan perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis air ya. Di mana massa jenis air itu nilainya 1 gram per sentimeter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Nah gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan pasir sebanyak 100 gram dituang dalam gelas ukur yang berisi 100 ml air. Gelas ukur sekarang menunjukkan kenaikan menjadi 150 mili. Berapa massa jenis dari pasir tersebut? Berarti kita tulis dulu diketahui massa pasir itu 100 gram. Volumenya berarti 150 dikurangi 100. Tadi ya, berarti hasilnya kan 50 mili. Yang ditanya massa jenis atau rho. Berarti kita masukkan ke rumus rho sama dengan M per V. Berarti massanya 100 dibagi 50. Hasilnya 2 gram per mililiter. Nah, begini ya, lebih jelas ya.
Selanjutnya kita masuk ke konsentrasi larutan atau C. C itu nilainya MT kecil per MT besar kali 100%, atau massa zat terlarut dibagi massa total larutan kali 100%. Bisa juga C itu sama dengan volume zat terlarut dibagi volume total larutan kali 100%. Itu ya. Nah, ini keterangannya. C itu konsentrasi larutan, satuannya persen. Kemudian MT kecil itu massa zat terlarut, satuannya gram. MT besar massa total larutan, satuannya gram. Kemudian VT kecil volume zat terlarut, satuannya liter. Dan VT besar volume total larutan, satuannya liter ya. Kita masuk ke contohnya. Misalkan berapa konsentrasi larutan 200 gram gula dalam 800 gram air. Berarti diketahui massa terlarut itu kan 200 gram gula tersebut ya. Kemudian massa P 800 gram pelarutnya ya. Yang ditanya C, berarti kita cari dulu massa total. Massa total itu 200 gram dari gula tersebut ditambah 800 gram dari air, hasilnya 1000 gram. Berarti konsentrasi larutan atau C itu sama dengan 200 dibagi 800 kali 100%, hasilnya 20%. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke daya larut. Daya larut merupakan perbandingan antara massa benda terlarut dengan volume larutan. Itu ya, ini mirip massa jenis tadi ya, cuman beda simbol aja. Kita masuk ke contoh. Misalkan daya larut suatu zat padat dalam air adalah 300 gram per liter. Artinya apa? Berarti massa suatu zat padat 300 gram terlarut dalam 1 liter air ya. Contoh yang kedua, jika 75 gram zat padat dilarutkan dalam 200 cm kubik air, bagaimana keadaan larutan itu? Berarti diketahui massa itu 75 gram, V volume 200 cm kubik, berarti 0,2 desimeter kubik atau 0,2 liter ya. Yang ditanya itu kan D. Berarti D sama dengan M per V, tinggal dimasukkan aja, 75 per 0,2, hasilnya 375 gram per liter. Nah gitu ya, udah jelas ya. Ya cukup sekian dulu, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video lainnya ya, video kelanjutan dari materi ini. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.